Oke, oke. Jadi kita mulai pertemuan bina suara kita minggu ini ya teman-teman. Selamat siang teman-teman. Selamat astronomi. Selamat siang, selamat Ekonomi. sore. Ya, Selamat jadi siang Kak, salam astronomi. ya selamat siang teman-teman. Jadi hari ini uh, presentasinya masih bukan sama aku lagi ya, tapi sama anggota AJ namanya Hibra. Ini Hibra pernah presentasi ya dulu ya di hiburan kalau teman-teman ingat ya. Masih ingat lah ya itu ya. Nah, jadi hari ini yang presentasi akan Hibra ya. Oke, jadi teman-teman akan dengerin apa ceritanya Hibra ya. Oke, Hibra boleh dimulai. Ini aku udah itu ya share screen-nya. Bentar. Oke. Oke, Di- oke. halo teman-teman. Selamat siang. Hari Selamat ini siang. Selamat siang. saya Hibda akan mempresentasikan sebuah ledakan luar biasa yang terjadi di Tunguska, yaitu ledakan asteroid Tunguska 1908. Ledakan ini terjadi pada tanggal 30 Juni 1908 karena sebuah asteroid menobok tanah dan menyebabkan ledakan dahsyat yang meratakan seluruh wilayah yang namanya sekarang itu Krasnoyarsk. Tapi ledakan ini terjadi di kawasan hutan utara yang tidak banyak penduduknya. Penduduknya itu cuma 3 orang. Nah, itu ledakannya itu terjadi di atas Sungai Podkamenaya Tunguska. Nah, sekarang nama tempatnya itu sudah saya sebutkan yaitu Krasnoyarsk. Ledakan ini menimbulkan energi yang meratakan sekitar 80 juta pohon di area sekitar 2,150 km. Kekuatan ledakannya juga diperkirakan 1000 kali lebih kuat dari bom atom Hiroshima. Nah, yang berarti bisa menghancurkan sebagian negara tersebut. Dan ledakan asteroid ini juga pernah tercatat ledakan asteroid yang terbesar dalam sejarah. Yang kedua ya, setelah yang dinosaurus itu, soalnya yang dinosaurus itu sampai punah. Ini adalah perbandingan asteroid Tunguska dengan beberapa menara di dunia. Nah, orang yang namanya Daniel Krenikov itu mengatakan ledakan itu disebabkan oleh asteroid yang menyerempet bumi, memasuki atmosfer, lalu meledak sebagian doang, lalu keluar angkasa. Nah, tapi ada juga pendapat lain, yaitu ledakan tersebut dihasilkan dari benda es, seperti komet yang memasuki atmosfer, lalu memanas dan menguap secara eksplosif di udara. Maksudnya itu apa ya? Ya, waktu masuk atmosfer itu si esnya itu meledak, tapi nggak menyentuh tanah. Makanya bekas ledakannya itu luas seperti ini. Nah, untuk membuktikan kejadian tersebut, Krennikov dan rekan-rekannya mensimulasikan efek dari meteorit yang terbuat dari berbagai material seperti batu, logam, dan es yang bergerak melalui atmosfer dengan kecepatan 20 km per detik. Dan mereka melihat bahwa gesekan asteroid dengan atmosfer langsung memanaskan material-material tersebut. Tetapi besi itu menguap pada suhu sekitar 3000 derajat Celcius. Nah, ini berarti besi itu habis masuk atmosfer itu ya, habis masuk ke lapisan terakhir itu baru menguap. Sedangkan air menguap itu pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, berarti kalau asteroid air masuk dari atmosfer baru sampai lapisan kedua udah menguap. Nah, jika perhitungan Krennikov dan rekan-rekannya benar, maka bumi nyaris mengalami kepunahan massal. Karena tabrakan langsung dengan asteroid selebar 656 kaki akan menghancurkan Siberia, meninggalkan kawah selebar 3 km dan akan memiliki efek bencana pada biosfer dan kepunahan massal.
Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih presentasinya. Menarik banget itu tadi ya. Ledakan asteroid dari di Tunguska. Ya. Jadi teman-teman gimana ada yang mau bertanya? Oke, kalau mau tanya langsung ke Ibra aja ya. Oke, ini yang datang ya. Nah, dari teman-teman ada yang mau bertanya? Mau tanya dong. Oke, Kak Radit nih Ibra. Apa? Oke, yang pertama itu kan ledakannya berapa kalinya bom atom Hiroshima itu ya? 1000 kali. Atau mungkin bisa lebih. Oh, itu gimana tuh cara nentukannya 1000 kali atau 2000 kali atau 10.000 kali? Itu mungkin Oh, eh, ada yang udah pernah penasaran terus cari-cari kayak gitu. Terus yang Aku kedua, belum. oke. Yang Aku kedua, kalau yang 1000 kali itu belum pernah nyoba. Soalnya bom atom Hiroshima itu juga bom nuklir yang menghancurkan satu kota. Nah, kalau dihitung 1000 kalinya itu bisa hancurin berapa tempat. hmm, jadi lewat luas ini kehancurannya itu ya. Ya, kayak Hmm, yang ya, ya. ini, yang aku ambil dari Google Earth ini. Oke, Kira-kira oke, segitu oke. ledakannya. Hmm, itu Tongska Nah, itu hitungnya itu dari luas ledakannya. Ya, yang yang nah, yang ledakannya yang mana kanan ya? ya terus ini tumbukannya ini juga menyebabkan 3 orang itu tewas. Soalnya sudah yang saya sebutkan tadi, hutannya itu cuma dihuni 3 orang. Ya ya. Untungnya jatuhnya di tempat jarang berpenghuni ya. Ya, tapi malah lebih buruk karena nggak ada saksi bisu tentang ini itu. Soalnya kan Hmm, orangnya dikit. iya. Saksi bisu ya ada saksi bisu kan pohon-pohonnya tanahnya itu. Cuma kalau jatuhnya ke tengah kota ya lebih ngeri sih ya. Pasti langsung Iya, langsung masuk koran berita sosmed semuanya penuh itu. itu mah kalau sekarang. Kalau dulu kan mungkin belum ada kota-kota modern ya. Oh, itu tahun berapa emang? 1908. Sekitar beberapa tahun sebelum Perang Dunia Satu. Oh ya, wow. 115 tahun yang lalu berarti ya. Ya betul, Perang Dunia Satu itu belum ada bom nuklir. belum. Perang, Perang Dunia Dua itu dihentikan oleh bom nuklir. Iya betul, Iya, tapi bom nuklir itu masih lebih kecil daripada ledakan ini. bisa Tapi jadi. iya, Tapi bisa jadi. Bah, mungkin asteroidnya malah yang lebih kecil. Tapi jangan remehkan kekuatan asteroid. betul, betul. Iya, kalau ya untung aja itu jatuhnya di penghuninya 3 ya. Ya, Iya, jadi mungkin dia bisa menghasilkan apa namanya korban yang jauh lebih besar kalau meledaknya di tengah kota. Tapi untungnya ya. enggak. Tapi Mm-mm. karena Rusia itu tempatnya itu luas, jadi nggak banyak kota. Biasanya kotanya itu yang ada di Eropa populasinya. Iya, iya. Tapi kalau yang dirasain bumi sebenarnya ya penduduknya banyak sama enggak ya hampir sama mungkin ya. Ya, Malah mungkin buminya lebih mending pohon-pohonnya enggak rusak daripada manusianya. Kan manusianya yang ngerusak bumi. iya. Iya, iya enggak tahu lah. Mm-mm. Perang Dunia Satu sama Dua malah banyak banget tuh korbannya. Aneh manusia itu. Oke, Karena mungkin itu aja sih. karena si Jerman yang menimbulkannya. Perang Iya, Dunia Kedua dua gara-gara sisi, dua Nazi. sisi. Iya, Ya, dua emang sisi. repotin banget itu ya. Mm-mm. Nah, kalau dipikir ekstrim, kalau Jermannya mau apa diturutin aja kan malah nggak dibunuh sama Jermannya. Ya, Ya, bisa. itu terjadi perang karena kedua pihak itu pengen
Yang satu pengen A, satu pengen B, sampai nggak selesai-selesai sampai angkat senjata kan gitu. Iya. Tapi ada juga perang yang karena pengen menghabiskan suatu ras tertentu sih, jadi dibantai gitu biar nggak ada keturunannya lagi. Nah itu ngeri sih, genosida namanya. Itu pertanggungjawabannya di akhirat berat. Nah tapi kebanyakan perang karena beda pendapat gitu sih. Ya, beda pendapat. Tapi kalau Perang Dunia II, karena negara, karena invasi Jerman. Iya, karena dia kan pengen balas dendam kalah Perang Dunia Satu. Iya, betul. Lah, udahlah itu zaman dahulu kok jangan dibalas dendam. Kan Iya kalau gitu. udah tahu kalah kok malah nyerang lagi. Tuh kan awalnya dianya pede, taunya menang kan. Tapi malah di Jepangnya bawa-bawa Amerika kan. Jadi mungkin kalau Amerika nggak diserang Jepang, Jerman di atas angin, Amerika belain Nazi loh. Eh, Karena kelihatan mau eh, Kayaknya sih menang kan. enggak, soalnya Nazi itu kan anti kapitalis. Oh iya, iya anti kapitalis. Tapi yang ada perang perang antara Amerika Nazi. Iya, sebenarnya Nazi sama si Soviet itu kalau kerjasama ngelawan kapitalis dulu habis tuh kapitalisnya. Tapi si Nazi malah nyerang Soviet dulu. Gimana dong? Iya, nyerang Soviet sangat aneh. Karena dia pengen banyak sumber daya, tapi kan banyak Ya, luas. Makanya banyak sumber dayanya. Bukannya dapat sumber daya malah habis sumber dayanya Jerman. iya, masa nyerang di musim dingin gitu kan? Kayak Iya, Napoleon aja. berarti satu negara tidak tidak mengikuti, tidak belajar dari pengalaman negara lain. Iya, itu makanya pentingnya belajar sejarah itu. Kayak Terus si pemimpin-pemimpin besar Italia itu pasti beban belajar juga sejarah loh. ikut perang. Iya, kalau pemimpin-pemimpin sama calon pemimpin-pemimpin besar itu pasti belajar sejarah. Biar nggak ngulangi kesalahan yang udah ada di sejarah. Ya, tapi Gitu. kalau Hitler itu dikit beda. Ya kan dia over over PD ya. Jadi ya gimana? Bawahannya juga kasihan. Tank-tanknya hebat tapi nggak Iya. ada sumber dayanya. Jadi ya kalau sumber dayanya tinggal sedikit, inflasi sumber daya di Jerman, tank-tanknya itu mungkin jadiin pajangan doang. Hmm. Justru lebih baik kalau ada di tangan Soviet. Oh gitu. Malah nggak lagi. Iya, iya, iya. Ya, tapi dia menindasnya bukan negara lain, dia menindasnya rakyatnya sendiri. Gimana dong? Maksudnya Iya, Soviet. iya negara Soviet kan dia kalau ada yang nggak setuju sama pemerintah pusatnya kan ditekan, dimasukin gulag. Oh, eh, Iya, Ya, gitu. nah terus si Sovietnya itu karena sudah tahu iklimnya, terus sudah tahu pengalamannya waktu jadi kekaisaran Rusia, makanya makanya si Jermannya kalah. Hmm, hmm. iya, Tank-tanknya Soviet itu dirancang buat perang musim dingin. Kalau si Jerman iya, itu lebih ke kualitas ya. Tank-tanknya Soviet itu kualitasnya ada di medan-medannya. Kalau tanknya Jerman, kalau perang musim dingin, kalau saljunya lagi lebat ya mungkin nggak bisa gerak. iya. Hampir semua teknologi militer tuh kalah sama geografis sih. Yang terakhir Amerika kalah sama Taliban di Afghanistan kan ya karena geografisnya kan. Ya, Sangat GPS-nya nggak lucu, bisa, kan. GPS-nya sangat-sangat lucu. nggak bisa jalan gitu. Lah musuhnya masuk ke gua-gua di tengah gunung kan. Tuh, Lah Aneh. padahal kan bisa pakai altimeter buat buat nutupin buahnya biar mereka nggak bisa keluar. Bisa pakai apa? Kan bisa pakai altimeter buat nutupin buahnya. ah, Pakai robot? Pakai apa? alti, Pakai altimeter. Apa itu? altiteri. Altimeter itu macam media modern. Oh, oh, roket rudal gitu.
Bukan Oh yang iya, itu mah apa itu? namanya ICBM kuda misil. Kamu mau banyak banget belajar militer ya, Budan. Ya iya, Iya, betul. oh, tertarik militer ya. Ya, aku Tapi lihat yang mau kamu dinuklir apa kalau mau nuklir gunung kan yang nggak jelas. Ya, nuklir Iya. gunung bisa sih, kayak tapi kan siapa yang tahu geografinya maka bisa hancurin musuhnya. Iya, mau Nah, diserang pakai contohnya kayak perang di sebelah Israel itu. iya, mau diserang pakai senjata kimia atau biologi pun susah kan. Orangnya udah terbiasa social distancing. Ya, kalau kalau yang Jauh-jauh. kalau yang Hizbullah itu nggak pakai beberapa tank sih, nggak pakai tank, tapi pakai rudal-rudal. Nah, Ya. kebanyakan dia suplai dari Iran sama Syria. Hmm, serem sih. Nah, Mereka kayak pengen bunuh orang balas terlalu dendam. gampang. Iya. Ya, tapi mereka terlalu fanatik. Aku kurang suka. Kalau ini apa? Sebenarnya ada caranya tuh pakai tentara robot. Tapi ntar yang dibunuh bukan cuma musuhnya, rakyatnya dibunuh juga. Robotnya wah, robotnya nggak bisa bedain kan. Apa ini Ya tembakin semua. betul. Iya, nah, itu namanya menghabiskan manusia ya. Tapi ya nggak boleh. Makanya udah Kalau nyerah aja tank-tank itu paling kalau satu. dikasih penembak otomatis tahu musuhnya, tahu temannya ya bisa. Bisa, tapi kan kalau musuhnya yang lawan itu strateginya kan pasti musuhnya mikir kontranya ya, mikir cara menangkalnya itu. Ya udah, sensornya dibikin bingung kan, dibikin nggak bisa bedain mana teman mana lawan kan, jadi Ya, gagal. tapi kalau perang musim dingin mungkin ya sensornya dimatiin terus cara manual. Iya, Lah ya kan itu. si Rusia sama si Soviet kan suka dingin-dingin. Semuanya dikasih dingin-dingin. Iya, dingin banget ya, si Mamel. Pesawat-pesawat aja nggak ditaruh di hangar, tapi taruhnya di tempat yang dingin. Iya, jadi apa sih Thomas Lebeu itu dari Rusia ya? Mas Lebeu, aduh, Itu loh, Thomas siapa namanya? duh, masih di meme itu ya kak, Iya, siapa itu? karena dingin-dingin itu ya, sukanya dingin-dingin tapi mematikan ya. Duh, Iya gitu. Kembali ke topik. ya Ini ada ya, oke yang oke tanya. oke oke. Oh, jauh banget tadi. Thomas Selfie. Oh, Rumi. Makasih Rumi kan itu ya, Iya. bagian meme stiker. Senyum-senyum, mampir markas musuhnya, ya ngobrol-ngobrol-ngobrol, keluar markasnya musuhnya malah meledak dier. Ya, Karena Iya. karena saat waktu mereka ngobrol, salah satu itu prajuritnya ngelempar bom waktu. Wah, what? hmm, Bom waktu. Selamat lalu meledak. Itu lebih buruk lagi. Tank-tanknya mereka Hmm, curi. susah. Kalau bom waktu kita harus menguasai teknologi black hole dulu. Berat, masih jauh. Kita baru menguasai teknologi pembelahan dan penyatuan atom ya. Belum menguasai teknologi pembuatan black hole. Wah itu kalau ada yang bisa menciptakan bom black hole, wah udah itu Udah Kalau kiamat. sekali eh, sekali aktif itu bumi hancur pasti. kalau black hole sih hati-hati ya. Soalnya black hole itu mudah berkembang. Nah itu Iya betul betul. Dia Nah, makan ini. kalau habis hisap satu planet mungkin bisa sebesar bintang. Nah, habis lah ya, bintang mungkin bisa sebesar galaksi. Terus habis alam Iya. galaksi. galaksi mungkin bisa seukurannya alam semesta. Ya ada teori itu ya, ada teori juga itu deh. Kita ini Makanya bangsa. bagusnya sebelum ini Mengerikan. tuh. Sebelum manusia menguasai teknologi black hole tuh kita harus bisa hidup nggak cuma di bumi. Bahaya kalau cuma Di di planet bumi lain juga doang. harus ya. Iya, di planet lain dan di bintang lain kan, di sistem bintang lain gitu. Jadi kalau ada yang kesalahan uji coba teknologi black hole di suatu planet, ya masih ada planet lain fungsi. Tapi ya sayang sih ya, masa satu planet hancur gitu.
Kayak planetnya siapa yang Star Trek itu, yang planetnya hancur karena ilmuwan gila yang Waduh, nyoba. nonton aku kan. Oh iya, itu ada komandannya si Star Trek itu kan keluarganya dan ya semua rasnya itu mati karena ada ilmuwan gila yang mencoba jadiin pusat planetnya itu jadi black hole. Ternyata nggak stabil, terus Oh, planetnya menarik tuh. runtuh. Menarik tuh. Dah lah. Iya, yang kupingnya lancip tuh loh, siapa tuh? Lupa aku namanya. Oh, si muka hijau. Yang Iya, mana? Oh, dan si dia si siapa jatuhnya ya? traumatis banget sih itu karena ibunya meninggal di situ. Dia Oke. harusnya bisa nyelamatin ibunya tapi ternyata ibunya kepleset terus jatuh. Jadi ya gitu sih, cukup menyayat hati ya. Oke. Oke. Jadi bahasanya di Oke oke, kembali lagi ke ini ya, ya ya ya. Terima kasih nuklir. kan pertanyaannya ya. Jadi panjang juga bahasanya tapi nggak apa sih. Ada hal itu dari teman-teman yang lain ada yang mau tanya ke Ibra? Boleh ada yang nanya lagi nggak? Hmm. Oh ya. Eh, iya. Kalau aku kasih pendapat sedikit sih dari si ledakan ini tuh dia beruntung, beruntung memang bumi itu memang beruntung sih soalnya entah gimana nih cara bukan gimana caranya sih ya si bendanya itu meledaknya kan di udara jadi ya nggak tepat nabrak ke bumi terus meledak gitu ya makanya di sana tuh bilang itu nggak ada kawah tumbukan jadi di sana tuh nggak ada kawah bekas tumbuhan tuh nggak ada makanya pas Kalau misalnya nggak meledak gimana ya? Ngantem. Kalau apa misalnya ngantem bumi. Maksudnya nggak meledak di atas. nah itu kan tadi kan udah dijelasin kan di akhir-akhir kalau nabrak Hmm. itu bakal apa ngancurin Siberia kan sampai kan tadi punya Siberia itu kalau nggak salah itu perbatasan Rusia Kazakhstan. ya untung itu tapi ya eh, gara-gara nggak nabrak itu ya kan pas kan tadi pada bilang ya teknologi kan pas zaman itu masih gitulah ya jadi ya orang yang pada nggak tahu tiba-tiba lagi ada orang yang lagi mungkin baca koran tiba-tiba meledak duer tiba-tiba apaan. Atau bahkan lebih buruk lagi, meteornya itu diisi nuklir. Wah kalau itu sih jelas bukan ketidaksengajaan ya pasti itu. Karena alam tuh ya itu sih makanya kan karena nggak ada bekasnya orang-orang kan baru taunya lama banget kan bahkan ada orang yang mikir tuh serang alien ya wajar lah alien mesti tanpa ada bumbu alien pasti rasa hambar ya bahasanya pasti harus ada aliennya itu ya itu sih cuman ya Apa ya? Kalau gitu aku kasih pertanyaan. oke Kalau boleh nggak ada ya, yang nanya. boleh Oke, boleh. Pertanyaan apa ya? eh kalau nggak Em, coba bantu Ibrahim lewat chat atau kasih kau kirim kamu coba eh eh, Eh, uh, coba tuh aku kan kirim ledakan Tomoska itu berapa kalinya bom Hiroshima? oke boleh berapa kali ya yang bom itu ya, Hiroshima 1000 mungkin. 1000 ya benar. hmm. Terus kalau Tomoska itu terjadi kapan? Kenapa? Tomoska itu terjadi kapan? Terjadi tanggal berapa, bulan apa, dan Tanggal 30 bulan apa? Pokok tahunnya 1900 apa 1908 gimana sih ngomongnya? ya Tapi bulannya. bulannya apa ya? Tapi ya. Bulannya, oh iya, dia belum disebutin ya, udah 9 tahun sih. Tadi dari udah sebutin Juni. bulannya, bener nggak? Juni bener nggak? Juni, bener nggak Ibra? Juni, Ya Juni. Juni, Juni. Betul. Nah, Hmm. 30 Juni Ya, betul. 1908 ya. Nah, nah
tempat terjadinya tumbukan Tunguska itu di mana? Nah, Hmm. ini harus jelasin tempatnya itu dulu sama sekarang. Ah, oh, maksud itu nama daerahnya ya? Iya, betul. Oh, wah, nama daerahnya. Ada yang ingat atau teman aku Tadi deket sungai itu kan namanya Rusa. tapi nama daerahnya juga lupa. Rusa soalnya. Pokoknya ada kakaknya, ada kakaknya. Kan, iya pasti. Oh, banyak nadakannya emang. Ayo jawab. Ada yang Bahasa lain dulu deh. Rusia dong. Yang lain dulu yang jawab aku nanti akhir-akhir aja kalau nggak ada yang bisa jawab. Oh, Yang nama daerahnya dulu itu lebih mudah ditebak. Duh, nama daerah dulu apa ya? Wah, aku aja lupa. tadi ada kayaknya kayaknya emang awalnya. Ada Q, ya ada Q. Clue. Ulu ngawur. Clue, clue dikit. Clue dikit. Clue dikit. Nah, Ah, ka, ka, ke, ke, ke. agak sesekali apa? Hah? Q? Nggak ada Q-nya sih. Gak ada Q, yang adanya K. Nggak ada. Sorry, salah aku. Atau sama aja nggak ada. Huruf pertamanya apa? Clue. Hmm, aku K, K. Huruf belakangnya I. Huruf belakangnya I. What? Aku Hmm, menyerah. udah nyerah-nyerah juga sih. Susah Nama juga. tempat yang namanya dulu itu Put Kamiana. Kalau Coba yang sekarang itu Kanikovkai. tunjukin tulisannya dong, Ibran, di slide yang nomor 1 tadi ya. Ih, Eh, nah itu. Podkamenaya Tunguska. Wah, sekarang nama kan tempatnya. Krasnoyarskaya. Krasnoyarsk. Itu aja mudah kok. Enggak Komplement. gampang gitu. Ya Allah, ya. Oke. Ini kan bahasa Rusia. Iya, betul. Oke. Nah, terus apa ya? Ledakannya itu menghancurkan berapa hektar pohon. Waduh, angka lah. Oke. Berapa hektar pohon yang dihancurin, Entah, mungkin teman-teman? ada Iya, enamnya. jangan angka dong pertanyaannya, konsep aja konsep. Ada enamnya mungkin. Gak tahu sih. Aku Berjuta-juta. berjuta-juta. Ngawur. 10 juta, 20 juta, 40 juta, 50 juta, 60 juta, 70 juta, Berapa? 80 juta. Sepisah. Bentar, aku cek ke anu. 80 juta, 90 juta, 100 juta. Bukan. Aja semua. Ribuan. Ribuan, nah ribuan. 2100, 2100-an. 2110, 2120, 2130, 2150, Salah, bukan jutaan. Tadi udah aku bilang 2000-an. 2150, 2000. Betul, tadi Ah, 2150. 150 ya. Oke, 2 kilometer aku nebak doang. 2150 kilometer persegi kan yang dihancurin. Coba. Ya, itu dia. Nah, aku punya pertanyaan lagi. Jika asteroid tersebut menabrak bumi dan menghancurkan Siberia, maka kawahnya itu akan selebar berapa kilometer? Oh, ini nggak jauh-jauh banget ya. Maksudnya nggak gede-gede amat kawanya sih. Berapa teman-teman? Di slide akhir tadi ya, kalau ada yang ingat.
Kenapa? Nah, jika asteroidnya itu menghancurkan Siberia, maka kawahnya itu berdiameter berapa kilometer? Oh ya, enggak tahu. Kok nanya sih? Alah, Saya. Ya, mudah loh. pokoknya kalau si asteroidnya itu beneran nabrak bumi terus meledak, kawah yang ditinggalkannya berapa kilometer gitu. Ya mungkin dari yang lain, dari Keanu, mungkin Dimitri juga, Dimitri ya tadi juga belum jawab nih. Dari siapa nih? Ya, Saskia juga. Hah? Kata baru. Pokoknya angkanya nggak nggak gede angkanya. Aku masih ingat. Berapa? Hmm. Eh, eh, aku juga sebenarnya agak rancu sih, cuman sekitaran itu deh kayaknya. Lah, Teman-temannya mau jawab, ya teman-teman, masa ada yang mau jawab? Nebak dulu. Apa pertanyaannya tadi? Apa nih, Ibra? Ulang itu. 80. Jika asteroid yang ada di Tunguska itu menusuk bumi dan menghancurkan Siberia, maka kawahnya itu berapa kilometer? Berapa Waduh, kilometer? angka lagi. Ya, diperkirakan. Mana Dikit. ya? Kisaran. Berapa Sekarang, kilometer ya? ya, nggak gede-gede amat kok, aku masih nggak gede-gede banget. Kilometer persegi atau diameternya atau radiusnya nih? Radius, Diameternya. diameter. Diameter eh 50 kilometer. Salah. Terlalu gede ya, Oh. kayaknya, Ibra. Iya, betul. Nah, terlalu gede kan. Terlalu gede. Oh, Kalau segitu nggak bisa menghancurkan Siberia, tapi malah bisa menghancurkan seluruh Rusia. iya Agak betul. gedean. Emang kecil kok, Kak? Iya, manusia masuk zaman es kedua ya. Nggak gede-gede banget kok, sebenarnya kan cukup kecil angkanya. Itu kegedean. 10 kilometer. 10 kilometer, salah. Lebih atau Masih kurang? gede amat. Terlalu gede, Oh, terlalu gede. 2 kilometer. Hampir ya, nyaris Dikit ya. lagi. Nah, 1. Nah, Nggak salah. Dikit lagi tapi 3. nambah. 3. Ya, ya betul. ini jadi tiga, tiga Ya ya. Allah. Tebak-tebakan Sama. angka dong, menang slot nanti. Yang tiga konsep aja, kilometer. konsep. Apa gitu. Misalkan peristiwa ini disebabkan oleh apa gitu. Atau peristiwa ini menyebabkan terjadinya apa gitu. Gitu. Jadi kalau angka susah nih Iya nebaknya. sih, angka gak bisa Ya, juga. kecuali udah ahli sih. Angkanya bisa nebak dia. Aku aja nggak apa. Oh ya, tadi jangan digambar perbandingan sama menara tadi. Ya dong, Ibra. Sebab Nah, akibat aja. Pertanyaan sebab akibat enak. Iya, ya sih. Perbandingan sama nah, menara. ledakan yang ditimbulkan itu berapa menghasilkan berapa apa ya tadi? Hah, berapa? Menghasilkan energi berapa kilogram? Hah, kilogram? Iya. Maksudnya energi? Berapa kilogram TNT maksudnya mungkin. Setara dengan berapa kilogram TNT gitu ya. Ya. Nah, Jangan maksudnya berapa itu dong pertanyaannya. Suruh jelasin aja ledakan esai gitu. Tunguska itu menyebabkan berapa pohon itu hancur. Oh, berapa pohon hancur? Tuh. Wah, enggak lagi. Duh, Jutaan. angkanya lumayan Jutaan, bulat sih. ya jutaan. Angkanya bulat sih, bulat. Nah, itu nol belakang. 80. Jadi gak usah mikir 80 semuanya. juta. Apa? Enggak, bukan nol.
Kalau 0 mungkin ledakan Tuska malah enggak lebih Eh, realistis. bukan 0, maksudnya itu belakangnya 0 satuannya. Jadi angka plus Ini apa ini ada 20 meter, 65 meter itu apa? CM, TM itu apa? Iya. Aku juga sejujurnya kurang ngerti sih ini apa. Oke, ini aku izin jelasin ya Kak. Soalnya ini aku Oke. kasih kabarnya. Sorry Hibra, aku lupa jelasin ya. Jadi ini perbandingan CM itu cer, cen, cen, aduh apa sih namanya? Sentimeter. Bukan, bukan, bukan. Bukan, itu nama CM itu asteroidnya mungkin. meteor yang nabrak Rusia juga yang tahun 2013 nggak salah yang Oh, Cheno, Cheno itulah apa yang namanya? banyak video-videonya itu ya. Nah itu Cheno Falls, ya itulah pokoknya ya. Jadi itu Hmm, lebarnya merah-merah itu di atas langit. ibarat 20 meter. Yang TM ini yang Tunguska Meteor. Jadi M itu meteor ya teman-teman ya. C sama T itu nama tempatnya. Nah, yang TM itu Tunguska Meteor itu sekitar 65 meter lebarnya. Kalau dibandingkan sama Menara Eiffel itu 324 meter tingginya. Terus kalau ini yang paling kiri ini aku lupa nama gedungnya Hmm. apa. Cuma World tingginya Trade Center. Itu Empire State oh iya, Building. Empire State ya. Iya. Mana kalau asteroidnya sebesar itu? 440 Wah, meter. ada Empire State segede Building gitu tuh yang wajar. dipanjat sama King Kong tuh loh. Udah gitu nabrak bumi. Iya, itu padahal kalau di skala kosmik, ya nggak usah kosmik ya. Di skala tata surya itu mikro ya. Iya, kecil Ukurannya banget. Kalau kecil dia banget itu. bumi udah gede. Asteroid yang jauh lebih gede dari itu banyak tuh. Hmm, Nah, aku sekalian tanya dong, tanya-tanya. Aku ngasih pertanyaan. gimana Kak? Itu asteroid yang Tunguska Meteor itu kok bisa masuk dari bumi itu gimana tuh kejadiannya? Dia asalnya dari mana asalnya? Ah, salah. Kalau asalnya itu masih menjadi misteri sampai sekarang. Aku udah cari di berbagai em, Sumber ya. ya sumber itu, aku nggak nemuin asalnya itu dari mana. Hmm, Ya, sama sih aku juga nggak gitu. nemu asalnya. Aku takutnya ada alien jahat yang pengen ngancurin manusia, gitu, tapi malah datar. Ya narik-narik asteroid biar nabrak bumi. Versi lagi. Oh, itu Tapi dilakukan manusia di masa depan mungkin sih, tapi jangan ya. Bahaya guys. Target mana gitu, negara musuhnya dilemparin Enggak asteroid tahu, gitu. siapa tahu nanti Voyager tapi kalau ketemu pengen asteroid mereka ini juga harus mikir dong gimana biar cuma negaranya itu aja yang hancur. Jangan Iya, sampai jadi ya kepunaan hitungan massal. matematikanya harus kuat sih. Kalau enggak nyasar nanti. Nyasar masuk laut jadi tsunami malah kena negaranya sendiri. Wah, Tapi kalau jatuhnya di pantai ya mungkin tsunami-nya akan balik lagi ke laut. iya. Tsunami ke laut. Manusia mah kalau mau mikir-mikir jahat ya banyak sih idenya, kemampuan otaknya Ya, ya. ini. Tapi ya janganlah. Makanya kita harus Wih, ya kita harus jaga moral dan akhlak kita sih. Banyak cara ya. Banyak oke, bisa Kak. belajar agama atau belajar apa ya? Ya tokoh-tokoh baik kayak gitu. Belajar cerita-cerita positif gitu. Belajar merasakan kehidupan yang lain gitu. Jangan cuma ngerasa hidup sendiri. Ya Iya. gitu sih. Itu penting. Semakin penting ke depan ya etika, adab, akhlak gitu. Karena manusia teknologinya semakin canggih kalau nggak punya moral yang bagus, nggak punya rasa kemanusiaan yang bagus ya bisa bikin manusia sendiri punah ya. Ya, ya. Kayak ceritanya apa itu? Apa namanya? Teori apa? Yang kenapa kok alien belum kita temui itu? Oh, iya, 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 ada sih ya. Mungkin aliennya masih ngeri sama manusia. Nanti kalau kenalan teknologinya dicuri malah ngancur-ngancurin kan, mending Iya sih, tinggalin dulu. mungkin. Nah, Manusia aliennya itu sebenarnya masih pengen liar. menjelajah luar angkasa tanpa ingin membuat masuk menyerang siapapun. Iya, tapi kan kita nggak bisa ini juga. Kalau secara logika militer ya kita harus jaga-jaga sih. Kalau ada alien masuk, jangan-jangan dia mau musnahin bumi kan, mau ngambil sumber dayanya gitu. Oh, bisa Kita aja. harus survival. Nah, aja nanti Ya, Jadi kayak Minecraft. main ya Kak. jadi. Jadi kalau aliennya baik ya bisa jadi sih. Dia itu gambling sih, apalagi komunikasinya susah ya kita sama mereka tuh banyak kesalahpahaman nanti. Iya, Tapi iya. katanya sih Voyager 1 sama 2 udah mau
udah mau melakukan komunikasi sama alien. Hmm, iya. Oh. Akhirnya agamanya apa ya? Eh, Iya, nggak usah dipikirin ya. Yang jelas semua Iya, ini ciptaan Tuhan ya, iya, iya. termasuk alien ya. Oke, Oh kayak ya, gitu. ngomongin soal asal usul meteor tadi, kan katanya ada kemungkinan tuh es kan, jadi katanya komet. Ada kemungkinan tuh komet. Kalau komet ya mungkin Hmm. dari sabu Kuiper atau enggak awan Oort gitu aja sih. Kalau kemungkinan. Berarti itu komposisinya bukan ini ya, bukan logam, bukan ini ya, Ada kan bukan tuh ada sih pasir. beberapa teori kan, Kak. Ada yang bilang asteroid besi, ada yang bilang es gitu, ada beberapa yang bilang itu juga beda-beda. Hmm, Ya. Kalau es menarik sih. Iya, kalau es kan berarti dari komet. Komet ya biasanya dari sabuk Kuiper atau dari awan Oort. Cuman ya emang aneh kok bisa ada komet salah jalur. Jarang banget. Nah, Ya, mungkin si kometnya itu ya yang ketemu sebenarnya nggak meteor relevan komet yang juga sih. lainnya. Jadi pindah jalur. Bisa jadi kena gravitasi, keganggu gravitasi siapa gitu, terus Bisa, pindah bisa bisa. ya. Bisa jadi gitu juga. Nah, Hmm. terus ada kemungkinan bahwa kometnya itu sebelum sampai bumi itu udah nabrak satu planet lain. Hmm. Makanya Oh, dianya alam. itu Planet apa itu? ukurannya itu sedikit lebih kecil dari sebelumnya. Oh, apa tuh buktinya? Kok bisa Buktinya mikir kayak gitu? mungkin kan kan kometnya coba selebar 65 meter. Hmm, iya sih, Nah, teknologi kalau astronomi masih mungkin sangat ini ya. dulunya asteroidnya itu sebesar 100 meter, mungkin mungkin sebelum sampai bumi itu nabrak planet lain, kayak Mars misalnya, yang rempet doang. Terus waktu Hmm. sampai atmosfer bumi itu kan sebagainya itu meleleh, makanya jadi 65 meter. Masuk, masuk, adek, buat besok lagi udah. Nah, terus Siapa tuh adiknya ya? ya betul adikku, Piano namanya. Oh, siap. Bukan. Iya lah, adiknya protes. Ya, itu mungkin atau dia masuk ke ini, apa namanya, pengaruh gravitasinya si Jupiter atau planet lain gitu kan. Oh, Apa bisa namanya juga itu, itu. Bisa. limit rohnya gitu ya, terus pecah gitu bisa jadi. Ya, walau alam sih. Makanya kalau kita tahu bentuknya kayak gimana, komposisinya apa dan lain-lain itu ngasih informasi banyak sih. Ya, Dia benar sih. asal usulnya dari mana. Soalnya kan Hmm. ada yang aku dengar kan beberapa tahun setelah ledakan itu kan ada orang yang meneliti lagi investigasi, cuman dia nggak nemu bekas meteornya itu bekas Hmm. Itu yang karena bikin dia bilang kometnya komposisinya es ya. ya, dan emang cukup kalau aku pikir-pikir sih lumayan masuk akal sih kalau misalkan meledaknya itu kalau dia es meledaknya di udara masuk akal daripada besi gitu kan meledak di udara kan aneh gitu, Betul. aneh Iya. Besi nggak habis dibakar atmosfer nggak habis sih dia. ya nggak habis Tetap ada yang jatuh ke bawah pasti. itu sih ya. Itu. Ada kan yang sangat menarik ya. Oh, tapi Nah, untuk kelihatannya ke kita depan Petra cocok jadi ilmuwan yang neliti gitu-gitu deh. apa? Petra cocok jadi ilmuwan yang neliti Wah, gitu-gitu. nggak itu teman sekolah aku yang belajar. Itu kan kebumian masuknya kak itu. Kebumian tuh Oh iya. bulan Ya, jadi ada teman bukunya sekolah sama aku. astronomi kan banyak irisannya. Bahkan mungkin beberapa tahun lagi Olimpiade Kebumian itu isinya planet lain kebanyakan. Nah itu aku kan Karena ada manusia teman. udah mulai nambang di luar angkasa, Nah itu di ada planet teman lain. sekolah aku kan ya ikut OSN apa kebumian. Dia dapetnya astronomi juga beberapa. Tanya ke Iya. aku ya nggak dong beberapa. Ya ini aja tanya di grup call saja kan di situ Nah ada. ya bisa sih ya bisa. Hmm. Kan kita kolaborasi sains nasional bukan kompetisi ya. Iya. Kalau benar-benar. Kolaborasi sains nasional. Oke oke Oke. silahkan lanjut. Ya, teman-teman ada yang mau tanya. Kan nih kita udah hampir bakal selesai nih. Tadi udah kasih pertanyaan juga sama Hibra, Oh, gak kerasa. aku ngasih pertanyaan ya. Nah, kenapa ya, Rumi? Gak kerasa udah jam segini. Iya, makanya hampir lagi, bentar lagi kita selesaiin aja nih. Tadi kan Hibra ngasih pertanyaan, aku nggak ngasih ya, ngasih ya. Jadi teman-teman ada yang mau
tanya lagi? Kalau enggak, mungkin dari aku ada satu sih. Dari teman-teman, tapi teman-teman dulu aja. Oke. Kalau dari Rumi, Kiano, Dimitri, mungkin dari Kak Adit lagi, dari Ses atau Askia ini. Ada yang mau bertanya? Duh, wah bateraiku. Ya, salah. Oke. Hah? Kalau belum ada, aku coba. Hmm, Bentar. Oke, mungkin aku kasih pertanyaan satu aja ya, satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup pertemuan kita minggu ini. Kalau menurut, eh, kalau menurut Hibra atau mungkin teman-teman yang lain juga lah, menurut teman-teman semua lah, masuk Hibra, termasuk aku juga, kalau untuk mengantisipasi kejadian seperti ini supaya apakah ada cara supaya kita bisa ya setidaknya ya apa sih mengantisipasi supaya kejadian kayak gini tuh nggak terjadi gitu. Menurut teman-teman ada nggak? Aku sih bisa Kayak dan membuat misil anti Keren, asteroid yang keren, keren. isinya itu hulu ledak tinggi yang bisa menghancurkan asteroid Ah, sebelum masuk ya. atmosfer. Jadi kayak ditembak dulu ya, cium, udah hancur. kayak darat itu gak sih kalau nggak salah? Oh iya, kalau dulu ada film namanya uh, Armageddon ya. Nah, Itu Armageddon musuhnya aku tahu pernah nonton tuh. meledakin asteroid mau nabrak bumi pakai nuklir itu ya. Tapi Nah, para ilmuwan menyarankan jangan itu caranya. Itu bisa wah, membuat membuat efeknya lebih parah ya. Karena jadi iya, kecil-kecil tetap masuk bumi nanti. Jadi iya, ledakannya banyak di mana-mana. Tapi iya, yang Atau paling ini mungkin kalau kita kita bisa membawa asteroidnya itu balik ke bumi sebelum balik ke aluan angkasa sebelum asteroidnya itu nabrak. masuk ke bumi. ya, Bisa, jadi bisa. semakin awal kita tahu asteroidnya tuh mau nabrak bumi, nah kita kan Iya. bisa preventifnya jauh-jauh hari ya. Jadi kalau masih Bisa. jauh, asteroidnya dibelokin, nah itu kan kita belokin dikit aja nanti lama-lama gesernya Pak besar tuh. Iya. Tapi Iya. kalau udah dekat ya ya udahlah terima nasib. Masalah. Makanya Iya. teknologi melihat asteroid walaupun sebesar apapun di luar angkasa pakai infrared terutama itu pakai radio infrared tuh ini sih penting banget sih. Iya. Lagi Soalnya dikembangin sekarang. kalau Atau pakai kita bisa ngirim wahana luar angkasa buat itu mendorong asteroidnya menuju ke planet Mars biar nabrak juga, biar nabrak asteroid. ya Ya, soalnya tapi kan kalau energinya sebesar apa kalau belokinya gede ya. kalau pakai misi DART, DART yang itu pesawat wahana antariksa itu melakukan agak boros sih. Takstar. Agak boros masa setiap mau nabrak astronot pakai buat itu wahana antariksa Iya terus sih. nabrakin itu mahal. Bukan itu maksudnya apa ya? Wahana antariksa itu nempel asteroidnya lalu dorong asteroidnya itu sampai keluar Nah, bumi jauh. iya betul, betul. Oh, enggak Jadi sampai keluar orbitnya bumi sih, tapi pindah. membelokkan ini biasanya, Belokan membelokkan ya. lintasannya. Jadi Itu kan pilihannya kalau masih jauh tuh dibelokin dikit aja nanti lama-lama kan hmm, menyimpangnya jauh tuh kan, enggak jadi ya, ya. nabrak. Kalau asteroidnya itu nabrak matahari gimana? Ya Nggak tahu tuh. Kayaknya udah. nggak bakal ada pengaruh deh. Soalnya kan dia langsung hangus. Langsung hangus, terus mungkin bukan jadi komet tapi jadi astro hangus. Hah? Asik. Asteroid goreng nanti malah. Ya, cerita. Asteroid jadi Nah, Ya, jadi dari yang kita diskusiin tadi bisa ditembak, ada yang bilang hibran dan tembak, bisa juga dibawa ke bumi, bisa dibelokkan juga ya. Ya, bisa sih. Ya, kan sekarang udah ada kan si misi DART itu yang katanya untuk membelokkan asteroid. Walaupun menurut aku agak boros ya. Masa harus buat sebanyak ya itu. setiap ada asteroid bikin. Iya, atau kita bisa menabrak asteroidnya di luar angkasa itu pakai mobil, tapi bukan ditubukin, melainkan asteroidnya itu dibawa pakai udara lalu dibawa jauh-jauh dari luar angkasa. oh, jadi dibawa ke tempat lain ya. Ya, Bisa-bisa di. kayak misil gitu, Ya, misil ya. asteroid. Bisa-bisa sih. Gimana Oke. kalau ada komet agak besar gitu tapi nabraknya ke bulan, Wah, gawat. tengah bulan? Ya, bisa hancur sih itu. Tapi Ya, ajaibnya nggak pernah loh kayaknya. nah Nggak, iya kan kayak padahal kan bisa aja, cuman kok nggak pernah. ya, ya namanya keajaiban. Ajaib. Keajaiban ya.
masih beruntung. Dan semoga nggak kejadian. Beruntung. Ya, kalau udah jadian bulan hancur nabrak kita, udah bulannya jadi bowling. Nggak boleh. Nggak biliar, biliar. Oke, kalau teman-teman ada yang mau bertanya lagi, kalau belum ada, pernah aku tanya, Ibra menurut kamu udah cukup belum nih? Tadi masih Dah, mau tambahin? Oke, kalau gitu, udah kita juga udah 50 menit ya, ini lama juga di. Nah, kita bahas-bahasnya yang lama ya daripada presentasinya. Tapi nggak apa menarik kok Adi ya bahasannya kita. Oke, kalau gitu, oke, masih. Nah, kalau gitu kayaknya untuk hari ini, eh, oke, oh, oke, aduh, oke dari hari ini kita cukupkan dulu aja ya teman-teman. Makasih di udah cerita tentang ledakan Tunguska, menarik juga bahasanya dan juga bahasan dari teman-teman ya. Kalau gitu kita ketemu minggu depan dan minggu depan. Kayaknya ini aku bakal rencana gini sih. Untuk bulan ini jadwalnya jadi jam 3:30 dulu ya. Tetap hari Minggu ya. 3:30. oke. Oke, dan minggu depan sama aku. Akhirnya. Oke. Lama ya kayak perasaan. Terus minggu depannya lagi sama siapa? Mungkin sama anggota acara lain. Mungkin sama Sachi kan. Sachi. Oh iya. Cedric namanya. Sachi atau Cedric. Cedric katanya kan mau presentasi juga. Oh Mungkin. Oke, kalau ya gitu tanya teman-teman. nanti. Ya, teman-teman kita cukupkan dulu pertemuan kita minggu ini. Makasih buat teman-teman yang datang ya. Makasih Ibra, juga Rumi, Kak Radit, Ya. Mikiano juga, Season Mas G juga. Oke, masih teman-teman. Kita ketemu minggu depan. Selamat sore. Ya, selamat sore, Mi. Dadah. Sore. Ada. Oke, Dadah. Sonomi, dah. Makasih Ibra. Makasih juga teman-teman. Sama Kak, dah. Udah, langsung keluar.